Kenapa ya? Anak yang dulu sering dimarahin di kelas, sering dianggap bandel, justru sekarang hidupnya kelihatan lebih jadi. Sementara yang dulu paling pintar, paling nurut, hidupnya biasa aja. Apa yang sebenarnya terjadi? 1. Sekolah mengukur hal yang terbatas. Di sekolah, yang dinilai itu jelas. Nilai, kedisiplinan, kemampuan mengikuti aturan. Kalau kamu bisa duduk diam, dengerin guru, ngerjain soal dengan benar, kamu dianggap pintar. Masalahnya, itu hanya sebagian kecil dari kemampuan manusia. Sekolah tidak benar-benar mengukur cara kamu mengambil risiko, cara kamu menghadapi kegagalan, atau cara kamu bangkit saat jatuh. Padahal di dunia nyata, justru itu yang sering menentukan hasil. 2. Nakal sering disalahartikan. Kata nakal sering langsung dianggap negatif. Padahal, nggak semua nakal itu sama. Ada yang memang bermasalah, tapi ada juga yang tidak cocok dengan sistem cepat bosan, dengan pola yang sama punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka bukan tidak bisa belajar, mereka hanya tidak cocok dengan cara belajar yang dipaksakan. Dan ini penting, karena banyak orang sukses justru datang dari orang yang tidak cocok dengan sistem biasa. 3. Mental risiko, risk tolerance. Orang yang sering dianggap nakal biasanya punya toleransi risiko yang lebih tinggi. Mereka terbiasa melanggar aturan, mencoba hal baru, dan menghadapi konsekuensi. Bukan berarti itu selalu benar, tapi itu melatih sesuatu yang penting, keberanian bertindak. Di dunia nyata, banyak peluang tidak datang dengan kepastian. Kamu harus mencoba dulu, baru tahu hasilnya. Dan orang yang terbiasa ambil risiko, lebih siap menghadapi itu. 4. Belajar dari realita, bukan teori. Orang yang sering nakal biasanya lebih cepat bersentuhan dengan realita. Mereka lebih sering gagal, lebih sering kena konsekuensi, lebih sering jatuh, dan itu membentuk pengalaman nyata. Sementara, orang yang selalu benar di sekolah sering berada di jalur yang aman. Mereka jarang gagal besar, jarang dipaksa menghadapi ketidakpastian. Akibatnya, ketika masuk dunia nyata, mereka bisa kaget, karena dunia nyata tidak sejelas soal pilihan ganda. 5. Cara berpikir, eksploratif versus terstruktur. Orang pintar di sekolah biasanya kuat di cara berpikir terstruktur. Mereka bagus dalam mengikuti langkah, memahami pola, dan mencari jawaban yang benar. Sementara, orang yang dianggap nakal lebih sering berpikir eksploratif. Mereka mencoba cara sendiri, tidak selalu ikut aturan, lebih fleksibel. Dan di dunia nyata, tidak semua masalah punya satu jawaban. Kadang justru, yang berhasil adalah yang berani mencoba cara berbeda. 6. Identitas diri lebih cepat terbentuk. Orang yang tidak fit di sekolah sering dipaksa mencari jati diri lebih cepat, karena mereka tidak bisa bergantung pada sistem. Mereka harus bertanya, "Gua sebenarnya jago di apa? Gua cocoknya di mana?" Dan proses itu, walaupun tidak nyaman, justru membentuk arah hidup. Sementara, orang yang selalu berhasil di sistem kadang terlalu nyaman, sampai akhirnya mereka tidak pernah benar-benar mencari. 7. Bukan soal siapa lebih hebat. Penting banget untuk dipahami. Ini bukan berarti nakal lebih baik, pintar itu buruk. Bukan itu intinya. Masalahnya bukan di orangnya, tapi di sistem yang hanya mengukur satu jenis kecerdasan. Karena kenyataannya, orang pintar juga bisa sukses besar, tapi hanya jika mereka belajar keluar dari zona aman. 8. Dunia nyata butuh hal berbeda. Setelah sekolah, yang menentukan bukan lagi nilai, tapi
kemampuan beradaptasi, keberanian mencoba, cara menghadapi kegagalan, kemampuan komunikasi, dan mental tahan banting. Hal-hal ini jarang benar-benar diajarkan di kelas dan seringnya dipelajari lewat pengalaman. 9. Kenapa banyak orang salah paham? Banyak orang melihat hasil tanpa melihat proses. Melihat dulu nakal, sekarang sukses, tapi tidak melihat berapa kali dia gagal, berapa banyak dia belajar, berapa sering dia jatuh. Kesuksesan itu bukan kebetulan. Itu hasil dari proses yang panjang. Dan seringkali, proses itu tidak terlihat saat masih sekolah. 10. Kesimpulan, bagian paling penting. Jadi, kenapa anak nakal kadang lebih sukses? Bukan karena kenakalannya, tapi karena mereka terbiasa mengambil risiko, mereka belajar dari realita mereka, lebih cepat mengenal diri, dan mereka tidak takut mencoba. Dan kenapa yang pintar bisa terlihat biasa saja? Bukan karena mereka kurang, tapi karena mereka terlalu lama di zona aman, terlalu terbiasa dengan sistem dan kurang dilatih menghadapi ketidakpastian. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling benar di kelas, tapi siapa yang paling siap menghadapi dunia yang tidak punya jawaban pasti.